Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Ilham Nasrullah dengan NPM 101207377 dari kelas L5 Manajemen STI STMB Bandung Business School 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa materi dari komunikasi bisnis. Yang pertama, ada dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Yang kedua, ada pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis, serta negosiasi. Yang ketiga, ada rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Yang keempat, ada praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Yang kelima, yaitu komunikasi dengan teknologi informasi, dan yang terakhir ada penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu korespondensi bisnis, merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Pengertian surat dan surat bisnis. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis ataupun non-bisnis. Surat bisnis yaitu merupakan suatu surat yang digunakan orang atau sebuah organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis. Fungsi surat bisnis yang pertama yaitu untuk sarana komunikasi, alat menyampaikan suatu pesan, alat buku tertulis, dan sebagai buku histori. Pengelompokan surat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Contohnya surat bersampul, kartu pos, warkat pos, telegram, memoradium atau memo, dan nota, dan surat tanda bukti. Yang kedua ada menurut pemakaiannya. Yang pertama yaitu surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Yang ketiga menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Contohnya yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Yang keempat menurut sifatnya. Ada surat biasa, surat terbatas, dan surat bahasa. Dan yang terakhir, pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaian, yaitu surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Pengorganisasian surat lamaran kerja terdiri dari yang pertama yaitu paragraf pembukaan yang berisi rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. Yang kedua yaitu ada paragraf pertengahan yang berisi yaitu pendidikan, pengalaman kerja, sikap minat, aktivitas, dan kuantitas. Dan yang terakhir yaitu paragraf penutup. Resume adalah dokumen yang berisi ringkasan pengalaman, keahlian, pendidikan, dan pencapaian seseorang. Secara umum, resume merupakan ringkasan atau ikhtisar. Wawancara. Wawancara kerja atau disebut juga interview kerja adalah salah satu tahapan yang biasa dilakukan perusahaan sebelum merekrut seorang karyawan. Dalam tahap tersebut, biasanya Anda akan dipertemukan oleh perwakilan Departemen HRD atau Human Resource Development. Lalu ada pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis, serta negosiasi. Yang pertama yaitu pembuatan laporan, yaitu suatu laporan informasional ataupun laporan analitikal. Langkah awal ialah membuat pendefinisian masalah, sehingga harus mampu untuk memutuskan suatu informasi apa yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah laporan. Lanjut, yaitu ada proposal bisnis, yaitu dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai usaha atau proyek baru, ataupun proposal usaha yang merupakan dokumen tertulis berisi usaha baru yang sedang direncanakan. Lalu ada negosiasi. Negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau
bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Yang ketiga yaitu rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Nah, pada rapat bisnis, menurut Wibawa dan Rianto pada tahun 2008, rapat adalah komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam suatu masalah, agar dapat mencapai kesepahaman dan memutuskan pengambilan langkah tertentu dalam rangka kerjasama yang tepat. Lalu ada jenis-jenis rapat. Yang pertama yaitu ada pengarahan, ada rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, dan negosiasi. Lalu ada laporan bisnis, merupakan sebuah laporan yang mempunyai sifat netral atau memihak, mempunyai tujuan jelas dan sebuah rencana penyajian fakta pada seorang ataupun lebih dari dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu. Bagian pokok laporan bisnis ini terdiri dari pendahuluan, teks, dan penutup. Nah, sedangkan laporan singkat pada dasarnya berisi materi yang singkat, padat, dan jelas, guna mencapai efektivitas dalam pemahaman pembaca. Laporan singkat dapat berwujud memo atau suara yang ditulis dalam 1-2 lembar. Lalu ada laporan formal. Nah, yang membedakan laporan formal dengan laporan singkat yaitu dari segi banyaknya halaman dan juga format ataupun bentuk laporan tersebut. Poin-poin yang penting dalam laporan formal yaitu mendefinisikan masalah, kerangka untuk analisa secara kronologis, lalu menurut tempat, geografis, dan menurut kategorinya. Yang keempat yaitu ada praktek memimpin rapat. Efektivitas kegiatan rapat ini dapat ditentukan oleh beberapa komponen, yaitu persiapan panitia, kesiapan narasumber seperti materi, datang tepat waktu, dan juga keaktifan para anggota. Sedangkan surat resmi yaitu suatu surat yang diterbitkan oleh perorangan, organisasi, atau lembaga tertentu yang bersifat formal serta berkepentingan resmi. Surat resmi seperti sifatnya harus ditulis dengan bahasa yang formal dan baku. Nah, yang kelima yaitu komunikasi dengan teknologi informasi. Beberapa pengguna teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen, bertukar informasi, menjalin kerjasama, dan masih banyak lagi. Penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis merupakan media berbasis online yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi jarak jauh. Tujuan dari adanya media sosial sendiri digunakan untuk sarana komunikasi, serta menghubungkan pengguna satu dan yang lainnya dengan jarak wilayah yang luas. Nah, dari dampak media sosial dalam berkomunikasi bisnis itu yang pertama, sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Yang kedua, sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalani komunikasi yang mudah dengan para pelanggan. Dan yang terakhir yaitu sosial media lebih menghemat biaya.